Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya dalam channel ini dan doa saya biarlah Bapak Ibu Saudara tetap dalam perlindungan dan senantiasa diberikan kekuatan kesehatan dari Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup ke depan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema yang cukup menarik, yaitu konsep keselamatan menurut susunan tubuh Kristus. Kenapa tema ini saya angkat di dalam khotbah atau pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini? Karena memang pada dasarnya kehidupan kita ya sementara disusun oleh Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya yang memenuhi akan anak-anak Tuhan, memenuhi hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia-karunia dari Tuhan dan jabatan-jabatan dari Tuhan untuk membangun proyek pembangunan tubuh Kristus yang sedang terbangun di atas muka bumi ini. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, muncul sebuah pertanyaan, kenapa saya angkat tema ini dalam khotbah saya kali ini? Karena saya ingin katakan bahwa keselamatan itu tidak ada di tempat yang lain. Ya, keselamatan yang sempurna itu hanya terdapat di dalam pribadi Yesus Kristus. Karena Alkitab mengkonfirmasi dengan jelas ya yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12, firman Tuhan berkata bahwa sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang di dalamnya manusia memperoleh keselamatan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara-saudara, keselamatan yang kita terima saat ini, ya ini belum sempurna dalam kehidupan kita. Nah itulah sebabnya keselamatan itu kita perlu harus jaga, kita perlu harus pelihara dalam hidup kita. Karena anjuran yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kepada jemaat di Filipi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya keselamatan kita sudah miliki dalam hidup kita, tapi keselamatan itu perlu kita jaga dan kita pelihara, kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sehingga keselamatan itu tidak akan hilang dari kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, untuk menerima keselamatan yang sempurna, keselamatan yang kekal itu tidak semudah orang membalikan telapak tangannya. Tapi keselamatan itu harus melalui tahapan-tahapan, atau dengan kata lain, itu harus ada persyaratan-persyaratan yang kita penuhi dalam kehidupan kita untuk kita mencapai keselamatan yang kekal atau yang sempurna itu. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang beberapa persyaratan yang berkaitan dengan keselamatan itu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita melihat syarat yang pertama adalah kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Berdasarkan kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi saudara-saudara, menerima Yesus ini merupakan langkah awal dan ini merupakan paspor bagi seorang anak Tuhan atau seorang yang percaya. Nah, saudara-saudara, untuk menjadi anak Tuhan itu tidak mudah Untuk menyandang predikat sebagai anak-anak Allah
itu harus memiliki kuasa dalam hidup. Oleh sebab itu, firman Tuhan tadi berkata, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi untuk kita menerima status sebagai anak-anak Allah, maka kita harus menerima atau memiliki kuasa yang datang dari sorga. Ya, supaya klop dengan sorga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, supaya bisa sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi untuk kita menerima keselamatan yang kekal, keselamatan yang sempurna, hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya, maka kita harus menerima kuasa. Karena jelas firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan semata-mata, bukan seperti yang kita ucapkan, kerajaan sorga saya bisa masuk ke sana, bukan. Tapi harus melalui proses dalam kehidupan ini. Nah, untuk itu, kuasa itu harus kita miliki supaya klop dengan sorga, sama dengan sorga. Sorga penuh kuasa, kita juga penuh dengan kuasa. Sehingga pada endingnya kita bisa menyatu dengan sorga. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi ini bukan merupakan sebuah benda, lalu kita masukkan di dalam tubuh kita atau hati kita, bukan. Tapi yang dimaksudkan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi ini, artinya menerima Dia dalam bentuk Injil. Ya, jadi keempat kitab Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu masing-masing yang menjelaskan, melukiskan tentang pribadi Yesus itu ya dengan gelar masing-masing. Contoh kita lihat dalam kitab Matius, ya menjelaskan tentang pribadi Yesus itu sebagai raja di atas segala raja. Kemudian kitab Markus melukiskan Yesus itu sebagai seorang hamba yang rendah hati, yang senang melayani orang berdosa. Dan kemudian Lukas juga menampilkan pribadi Yesus sebagai dokter di atas segala dokter atau tabib di atas segala tabib. Ya, itulah sebabnya saudara lihat ketika orang berdoa dalam nama Yesus, maka terjadi mujizat dan terjadi kesembuhan, terjadi tanda-tanda heran karena memang Yesus itu adalah dokter di atas segala dokter. Kemudian yang ketiga, Yohanes juga ia menjelaskan, melukiskan tentang pribadi Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi, sebagai anak Allah yang penuh dengan kesucian dan kekudusan adanya. Jadi kita terima Dia dalam 4 aspek ini, saudara-saudara. Harus mengakui Dia sebagai Raja, menerima Dia sebagai Raja. Untuk apa? Untuk Dia boleh membekap seluruh hidup kita. Dia boleh ya menguasai hati dan pikiran kita. Dia boleh berperan penuh. Ya, Dia boleh tinggal ya merajai hati dan pikiran kita sebagai Raja di atas segala raja. Itu tujuan daripada kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kemudian saudara, kita beranjak ke bagian yang berikutnya, bagian yang kedua, yaitu kita harus bertobat. Ya, bertobat artinya meninggalkan segala jenis kejahatan yang kita lakukan ya di masa lampau. Ya, bertobat artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, lalu kita berbalik kepada Tuhan. Artinya kita berbalik kepada Tuhan tuh kita mau melakukan apa yang menjadi ya kehendak atau keinginan hati Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, definisi daripada pertobatan itu adalah sebuah istilah teologis yang
mendeskripsikan tentang keselamatan yang dialami oleh umat Tuhan atau umat yang beriman dan berpaling dari dosa, berpaling kepada Tuhan. Ya, artinya menyerahkan hidup secara totalitas kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan bertobat. Jadi, ya kalau dosa yang kita sudah tinggalkan, perbuatan-perbuatan jahat yang kita sudah tinggalkan, ya maka kita tidak boleh lagi mencoba-coba untuk kembali melakukan jenis-jenis dosa itu, karena kita sudah tinggalkan. Bukan saja tinggalkan, tapi kita harus sangkali di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ya, itu perlu ada penyesalan dosa, ya, dan kemudian sesudah penyesalan dosa maka ada pengakuan dosa. Sesudah ada pengakuan dosa maka dosa terus ditinggalkan. Lalu kemudian yang berikut adalah sesudah dosa ditinggalkan maka dosa itu perlu disangkali. Disangkali artinya kita tidak lagi ada hubungan dengan dosa-dosa yang kita sudah tinggalkan. Nah, oleh sebab itu penekanan Yesus itu sangat jelas ya dalam kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Yesus dengan tegas berkata bahwa ya hendaklah kamu menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam hidupmu. Jelas saudara, jadi pertobatan yang kita terima dalam hidup kita itu harus tidak boleh terpendam ya, tapi pertobatan itu harus nampak lewat kehidupan kita sehingga ya pertobatan itu bisa dilihat oleh orang, sehingga orang lain melihat kita ya bisa juga dia bisa tertarik dan dia bisa bertobat dan dia bisa percaya kepada Tuhan. Bahkan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, buah pertobatan itu sangat dirindukan oleh Tuhan, karena Tuhan mau melihat supaya kita berbuah ya dalam hidup kita. Ya, buah-buah pertobatan itu Tuhan rindu menikmatinya dalam hidup kita, saudara-saudara. Ya, jadi saudara kita harus berbuah ya melalui pertobatan di dalam kehidupan kita. Memang kita terima Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi hanya sekali dalam kehidupan kita. Tapi proses pertobatan itu harus berjalan secara terus-menerus, tiap-tiap hari, tiap jam, tiap saat di dalam kehidupan kita. Itu namanya pertobatan, saudara-saudara. Nah, puji nama Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang diberkati, ya, dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua, Yesus ya berkata bahwa ya bertobatlah kamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Satu ketika Yohanes tampil ya dan menyampaikan ya berita firman yang sangat luar biasa, saudara. Yohanes berdiri dan berkata kepada orang-orang Yahudi pada saat itu bahwa ya bertobatlah kamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Artinya Yohanes sementara ia memberikan pemahaman pengertian kepada orang Yahudi bahwa kerajaan sorga itu tidak lain berbicara tentang pribadi Yesus, karena Yesuslah pemilik dari sorga itu. Ya, isi dari kerajaan sorga itulah pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Makanya Yohanes berkata bahwa bertobatlah kamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah kamu karena Yesus adalah isi dari kerajaan sorga itu sudah dekat dengan kita. Puji Tuhan. Dan kemudian kita melihat syarat yang ketiga adalah harus mengalami baptisan, saudara. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa ya ada 3 bentuk baptisan. Ya, baptisan yang pertama adalah baptisan Roh Kudus, kemudian baptisan yang kedua adalah baptisan api, dan kemudian baptisan yang ketiga adalah baptisan air. Ya, ini 3 pola, 3 bentuk baptisan ini.
Ya, 3 bentuk baptisan ini ada tertulis di dalam firman. Ini merupakan bukti atau fakta. Namun saya tidak akan berbicara tentang baptisan saudara karena sampai dengan saat ini doktrin tentang baptisan ini seringkali menjadi perdebatan di kalangan gereja-gereja Tuhan, ya bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya, ada yang memframing bahwa ya baptisan selam itu adalah sesat. Ya, bahkan ada juga yang memframing bahwa ya dibaptis percikanlah baptisan yang sesat. Tapi saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa mari kita berhenti daripada framing-framing yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, kita akan melihat ya bahwa di seluruh dunia ini ada 45.000 organisasi dan yayasan Kristen yang mengajarkan tentang 5 bentuk baptisan. Ya, baptisan yang pertama adalah baptisan percik, kemudian baptisan yang kedua adalah baptis pakai bendera, kemudian baptis ketiga adalah baptis duduk, dan baptisan yang keempat adalah baptis muntah-muntah, dan baptisan yang kelima adalah baptisan air atau baptisan selam. Namun saya tidak menjelaskan secara rinci kali ini karena nanti saya akan menyampaikan ya secara perinci pada segmen-segmen berikutnya, saudara-saudara. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi kita lihat bahwa syarat yang ketiga ini kita harus ya dibaptis dengan baptisan yang sesuai dengan kitab suci, ya itu. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah kita harus mengalami baptisan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, karena ini merupakan sebuah syarat dari Tuhan. Ini syarat yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kalau kita tidak mengalami baptisan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka saya mau katakan bahwa ya kita tidak akan mengerti tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, kalau Roh Kudus itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Paulus ya dengan jelas mengatakan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga bahwa ya orang harus ya menerima Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang meyakinkan kita sehingga kita mampu mengenal Tuhan dan mampu mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu peran atau pekerjaan daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, saudara-saudara, baptisan Roh Kudus ini memang sangat penting dalam kehidupan kita untuk membawa kita masuk ke dalam ruang sucinya Tuhan, masuk dalam suasana ruang sucinya Tuhan. Ya, karena ya di dalam ruang sucinya Tuhan itu ada 3 pola ibadah. Ya, 3 pola ibadah ini, saudara-saudara, ini yang benar-benar sesuai dengan fakta atau bukti firman Allah. Ya, 3 pola ibadah ini, saudara-saudara, ketika kita mengalami ya kepenuhan atau baptisan Roh Kudus, baru kita bisa diperkenankan untuk kita bisa menikmati ya pengajaran-pengajaran firman yang begitu dalam rahasianya, sehingga kita dapat memahami, dibukakan oleh Roh Kudus itu sendiri dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudara-saudara, ada 3 pola ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi bukan satu ibadah saja, ada 3 pola ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, pola ibadah yang pertama adalah ibadah dalam bentuk pemecahan roti. Artinya, ya roti berbicara tentang firman yang hidup.
Roti berbicara tentang pengajaran yang dewasa, pengajaran yang begitu dalam rahasianya. Ya, itu harus dibukakan kepada kita sebagai jemaat akhir zaman ini supaya kita dapat memahami apa yang merupakan ya tujuan Tuhan dan apa yang menjadi ketentuan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu pola ibadah ini harus ada pemecahan roti, ada pembukaan firman Allah yang dibukakan begitu dalam, ya dibukakan 2 kali ganda rahasianya sehingga kita dapat memahami. Karena saya mau katakan saudara bahwa ya firman yang berbentuk firman penginjilan itu hanya bisa digunakan untuk menangkap orang-orang yang belum percaya dan percaya kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan itu tidak bisa menyempurnakan jemaat. Oleh sebab itu, ya kita harus meningkat di dalam pengajaran firman yang benar. Nah, kalau bicara soal pengajaran firman ini, saudara, ini firman harus keras. Artinya merupakan firman penyucian. Firman penyucian ini, saudara-saudara, ini ketika menemplak kehidupan kita, itu dia membongkar dosa, dia membongkar tabiat kita, ya tabiat kita yang tidak berkenan, itu dibongkar oleh pengajaran firman yang benar, pengajaran firman yang dewasa, supaya kita juga dewasa di dalam Tuhan. Karena orang untuk mencapai keselamatan yang kekal ini, saudara, itu harus orang-orang yang dewasa secara rohani. Nah, untuk menjadi dewasa secara rohani, kita harus menerima pengajaran firman yang keras, pengajaran firman yang dewasa supaya kita bisa jadi rohani, dewasa rohani. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, makanya Paulus ya memberikan pesan tegas kepada anak didiknya Timotius yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk pertama mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi fungsi daripada pengajaran firman yang dewasa itu adalah ya untuk menyatakan kesalahan. Kemudian yang kedua untuk mengajar orang supaya ya orang menjadi dewasa dalam Tuhan. Orang bisa mengerti tentang pribadi Yesus. Ya, jadi Yesus bukan saja sekedar sebagai penyelamat, penebus, tapi kita harus mengenal Yesus ya dalam tingkatan yang lebih dewasa lagi, saudara-saudara. Kemudian memperbaiki kelakuan yang buruk, kelakuan yang tidak baik. Firman pengajaran yang punya kuasa untuk mampu merubah kelakuan kita yang buruk menjadi baik. Kemudian mendidik orang untuk hidup dalam kebenaran. Yang dimaksudkan dengan kebenaran di sini bukan kebenaran berdasarkan maunya kita, kebenaran kita sebagai manusia, bukan. Tapi yang dimaksudkan dengan kebenaran di sini, kebenaran berdasarkan pengajaran firman Allah. Dan kita melihat, saudara, pola ibadah yang kedua adalah ibadah dalam bentuk kegirangan. Ya, ibadah dalam bentuk kegirangan ini, saudara-saudara, ini juga merupakan ya sebuah ibadah yang dikehendaki, merupakan ketetapan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ya mereka juga mengangkat puji-pujian, ya mereka memuliakan Tuhan dengan puji-pujian mereka kepada Tuhan. Bahkan lebih jelas, saudara, dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 47 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, "Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah dan mengelu-elukan Tuhan." Jadi ibadah dalam bentuk kegirangan tepuk tangan itu bukan peraturan sebuah gereja atau organisasi, bukan. Tapi ibadah dalam bentuk kegirangan itu dijamin oleh firman Tuhan, karena itu adalah merupakan ketetapan daripada Tuhan sendiri. Dan saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-21 ke 17, firman Tuhan dengan tegas dan jelas mengatakan seharusnya
Allah itu mencurahkan kepanasan amarahnya, murkanya kepada manusia, tapi justru karena manusia mereka bertepuk tangan dan mengelu-elukan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa aku juga turut bertepuk tangan bersama-sama dengan kamu, dan panas hatiku itu reda kembali karena bersuka cita bertepuk tangan bersama-sama dengan kamu. Itu firman, saudara-saudara, itu firman. Nah, kemudian kita lihat pola ibadah yang ketiga adalah pola ibadah dalam bentuk penyembahan. Nah, ini tentu, saudara, ya ini berbicara tentang penyembahan yang dewasa dalam Tuhan. Karena hari-hari terakhir ini saya boleh melihat ya di gereja-gereja Tuhan, ia masuk dalam pola penyembahan yang bisa saja dikatakan penyembahan yang keliru, ya. Ada penyembahan yang sifatnya seperti anak-anak, terlalu banyak ribut, banyak berisik, saudara-saudara, ya. Tapi yang dicari oleh Tuhan saat ini adalah penyembahan yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, jadi bukan penyembahan yang teriak-teriak, tidak. Tapi penyembahan yang di dalamnya ya hanya kita mengatakan haleluya, haleluya, karena haleluya Allah bahasa penyembahan ya yang sama dengan sorga, ya sama dengan bumi, saudara-saudara. Ya, kalau di bumi mengatakan haleluya puji Tuhan, di sorga juga mengatakan haleluya puji Tuhan. Jadi bahasanya klop, tidak beda, saudara-saudara. Ya, tidak beda. Kita menyembah Dia dengan kata haleluya karena kita lihat 24 ketua-ketua bahkan sesi sorga, firman Tuhan berkata melepaskan mahkota mereka dan mereka bertekuk lutut dan mereka menyembah kepada Tuhan dan berkata haleluya, haleluya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lihat kalau dalam kitab Yohanes pasal yang keempat 23 dan 24, firman Tuhan berkata Allah itu roh dan barang siapa dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara-saudara, menyembah Tuhan tuh jangan dengan akal kita, dengan kekuatan kita. Karena penyembahan seperti itu sama kali itu penyembahan yang palsu. Penyembahan seperti itu sama dengan kita menghadirkan api asing di dalam pola ibadah atau ibadah kita. Tapi penyembahan itu harus disertai dengan kekuatan roh, harus disertai dengan pengajaran, harus disertai dengan kebenaran. Jadi harus sesuai dengan firman Tuhan, karena Allah itu roh, barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya ya roh kita ini harus disempurnakan, disucikan supaya bisa klop dengan roh Allah, yang sehati bersama, yang menyatu dengan roh Allah untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Karena kalau kita menyembah sendiri dengan roh kita tidak akan sampai, bahkan tidak akan menyentuh hati Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus itu ditugaskan khusus untuk apa? Untuk menolong kehidupan kita di saat kita menyembah kepada Tuhan. Karena ketika Roh Kudus memimpin kita dalam penyembahan, maka penyembahan kita pasti mengharumkan, menjadi dupa, ya bahkan pasti ya menyentuh hati Bapa di surga. Ya, itu pola penyembahan yang benar. Ini yang perlu menjadi gaya dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, jadi penyembahan yang benar itu, saudara, tidak banyak ribut, tidak banyak ya teriak, tapi hanya dengan kata haleluya, hadirat Tuhan turun, roh Allah menyatu dengan roh kita, tanpa sadar kita bisa cucurkan air mata di hadapan Tuhan. Itu pola penyembahan yang benar. Dan kemudian saudara-saudaraku yang berikut ya, kita melihat ya, sesudah kita menjalani 3 pola ibadah ini dalam kehidupan kita, saudara, maka itu yang akan menuntun kita untuk kita bisa melewati tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir itu adalah berbicara tentang penamatan daging, saudara, atau penggerobekan daging. Ya,
Karena itu firman Tuhan berkata bahwa darah dan daging tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Kita tidak bisa bawa tubuh daging ini ke sorga, saudara. Tubuh manusia tidak bisa bawa ke sorga. Darah kita tidak bisa bawa ke sorga. Itu hanya tinggal di bumi ini. Hanya itu masuk dalam kubur, saudara. Tapi ya, kita harus berusaha untuk masuk di dalam penebusan tubuh ini. Ada dua model penebusan. Penebusan yang pertama lah kita ditebus dari dosa kita, ya. Kemudian penebusan yang kedua, penebusan tubuh ini. Ini yang perlu menjadi sasaran terakhir kita, saudara-saudara. Saya mau katakan kalau orang yang diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk dalam penebusan yang terakhir ini, maka otomatis dia pasti menerima keselamatan yang kekal, pasti menerima kehidupan yang sempurna itu di dalam hidupnya, saudara. Karena dia sudah ditebus dari daging ini. Jadi penanggalan tubuh daging ini, yaitu harus ditanggalkan, saudara-saudara. Itu tubuh kita harus ditebus, saudara. Ditebus artinya tubuh daging harus ditanggalkan dari kehidupan kita, supaya kita boleh memiliki tubuh yang bersifat mulia, tubuh kemuliaan, sehingga tubuh kemuliaan itu bisa menyatu dengan tubuh Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Karena kalau tanpa tubuh kemuliaan kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan, kita juga tidak bisa melihat keberadaan Tuhan yang sesungguhnya. Kecuali tubuh ilahi kita, tubuh rohani kita, bahkan tubuh rohani atau tubuh kemuliaan kita. Itu yang bisa membuat kita menyatu dengan pribadi Tuhan. Nah, ini merupakan sasaran terakhir kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pembebasan tubuh ini harus kita alami dalam hidup kita. Nah, sesudah itu saudara-saudara, kita mengalami penamatan atau penebusan atau pembebasan dari tubuh daging ini, baru kita diperkenankan untuk apa? Layak hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga, kerajaan Bapa, kerajaan Yesus yang tidak berkesudahan. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, biarlah apa yang saya sampaikan saat ini boleh kita cermati dan kita renungkan sungguh-sungguh, supaya perjalanan pengeringan kita tidak akan sia-sia, tapi kita tahu jalurnya, kita tahu syarat-syaratnya yang diberikan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Dan di akhir daripada video ini, saya mengajak Bapak Ibu bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, supaya video ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh mencerahkan banyak orang, dan kemudian video ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan dan Shalom.